Pengemis kecil. Ini? Pelan-pelan pengemis kecil. Saat aku tiada. Aku harap seseorang masih akan memberimu kue untuk dimakan. Ruelan. Aku pergi. Jaga dirimu baik-baik. "20 tahun kemudian, di kediaman lama keluarga Chu. Fu Yunchan, putra mahkota grup Fu. Keluarga Chu. Putra mahkota Fu Group. Fu Yunchen. Tuan Muda Fu, mengapa Anda datang ke sini kali ini? Apa niat Anda? Adapun mengapa aku datang? Tentu saja untuk mendapatkan milik keluarga Chu, tanah Feng Shui yang berharga. Tuan Muda Fu, jangan terlalu sombong. Tuan Tua Chu belum menghembuskan napas The film terakhirnya. was translated and narrated by M Media. Tuan Tua Chu, kekayaan ini cukup untuk membuatmu beristirahat dengan tenang, bukan? Kurang ajar. Beraninya kau tidak sopan kepada Tetua Chu. Tanpa izin Tetua Chu, Anda tidak memenuhi syarat untuk melangkah setengah langkah pun ke dalam rumah keluarga Chu. Bawa orang-orangmu dan segera pergi. Berisik sekali. Serang. Apakah aku memenuhi syarat atau tidak? Apakah aku perlu kau yang memutuskan? Hari ini, aku akan berbicara dengan Tuan Tua Chu secara langsung. Berhenti. Anda tidak boleh menyentuh pintu itu. Tidak ada apapun di dunia ini yang aku tidak bisa sentuh. Monster macam apa ini? Tuan Muda Fu, dokter cepat kemari. Itu sebenarnya sulur pemakan jiwa. Tabib ilahi uji dokter pribadi keluarga Fu. Duri-duri pada sulur ini mengandung racun yang sangat kuat. Dikhawatirkan tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyembuhkannya. Kau adalah tabib ilahi Wuji, yang keluargaku menghabiskan puluhan juta untuk mengundang. Legenda mengatakan bahwa klan tabib ilahi Wuji telah melayani putra langit selama beberapa generasi. Bisakah kau menyembuhkan semua racun? Tuan Muda Fu, racun ini, bahkan jika Hua Tua hidup kembali hari ini, dia tidak akan berdaya untuk menyelamatkannya. The film was translated and narrated by M Media. Wanita ini memiliki aura yang begitu kuat. Baru saja orang tua ini sebenarnya tanpa sadar memegang payung untuknya. Mengapa dia memberiku perasaan seorang penyelamat? Perasaan ini akrab. Selamatkan aku. Selama kau menyelamatkanku, apapun yang kau minta aku lakukan. Aku bersedia. Masih sama seperti saat kamu kecil.
Racun kuat dari sulur pemakan jiwa, yang bahkan tabib ilahi Wuji tidak bisa menyembuhkannya. Sebenarnya, dengan mudah dinetralkan oleh wanita ini. Aku sebenarnya baik-baik saja sekarang. Mengapa kau menyelamatkanku? Seorang tuan menyelamatkan budaknya sendiri. Hanyalah hal yang benar dan pantas. Pelayan, apakah Anda tahu bahwa Tuan Muda Fukami adalah... Siapa sebenarnya kau? Mulai sekarang aku adalah tuanmu. Kamu boleh memanggilku Nona Yusi. Aku tidak punya waktu untuk bermain. Permainan tuan pelayan denganmu. Ini adalah sebuah kartu hitam supreme tanpa batas. Anggap saja ini hadiah terima kasih karena telah menyelamatkanku. Selalu tuanlah yang memberikan kebaikan kepada budak. Bagaimana bisa seorang budak memberikan amal kepada tuannya? Kamu telah melampaui batasmu. Kau, Nyonya tua, di sini. cooking yang nyonya tua keluarga Chu. Semuanya silakan pergi. Bahkan aku tidak tahu apa yang Tuan Besar tunggu. Napas yang dia tahan. Sepertinya dia tidak akan bisa melepaskannya hari ini. Nyonya tua. Kau juga kepala rumah tangga. Mengapa kau tidak mengambil keputusan dan menjual kediaman ini kepadaku? Selama kau mengucapkan kata itu, aku akan membayar berapapun harga yang kau sebutkan. Kepala keluarga macam apa aku ini? Aku melayaninya sepanjang hidupku. Namun dia bahkan tidak mengizinkanku memiliki satu pun ahli waris. Bukankah itu hanya karena dia takut seseorang akan merebut hak waris kediaman lama? Sekarang The film was dia akan meninggal. translated Namun and dia masih tidak mau narrated by M. menyerahkan Media. kediaman lama itu kepadaku. Kepala keluarga macam apa aku ini? Apel, dia sebenarnya menjaga terhadap bahkan orang terdekatnya. Tuan tua, menjaga kediaman lama seperti ini, untuk apa sebenarnya? Bagiku, Siapa gadis ini? Bukankah sudah kubilang bahwa tidak ada yang diizinkan mendekati kediaman lama? Tuan Muda Fu adalah satu hal. Bagaimanapun juga, aku harus menunjukkan rasa hormat kepadanya. Gadis desa yang tidak sopan ini, berani-beraninya datang begitu saja, mendekati kediaman lama. Apakah keluarga Chu kita sebuah kedeta atau semacamnya? Seseorang cepat usir dia. Aku ingin melihat siapa yang berani. Anda. Mengapa aku tidak bisa mengendalikan diriku, membela wanita ini? Gadis muda, kau bilang tuan besar kita menolak menghembuskan napas terakhirnya karena kau. Kalau begitu beritahu kami berdua, apa sebenarnya hubungan kalian? Tian Ming dan aku adalah kenalan lama. Betapa lancangnya. Beraninya Anda memanggil Tetua Chu dengan nama lengkapnya. Nona Yusi. Meskipun aku bisa melindungimu, kau seharusnya tidak begitu lancang. Sejak kapan? Budak mulai memberitahu tuannya apa yang harus dilakukan. Tuan besar kita sudah lanjut usia. Selama setengah abad, dia belum pernah keluar dari rumah tua ini. Melihatmu kau baru sekitar 20 tahun. Bagaimana mungkin? Kau adalah kenalan lamanya? Nona Yusi, hati-hati. The film was translated and narrated by M. Bagaimana Media. ini mungkin? Sulur pemakan jiwa ternyata tidak melukainya. Rumornya hanya penguasa rumah tua itu. Dan orang yang paling dia percaya, yang tidak akan dilukai oleh sulur pemakan jiwa, bahkan Nyonya tua, tidak bisa mendekati rumah tua itu. Namun wanita ini, Siapa sebenarnya kau? Sudah kubilang, Chu Tianming dan aku adalah kenalan lama. Kalian orang-orang bodoh yang hanya buta. kenalan lama. Mungkinkah dia kekasih Tetua Chu? Tapi Tetua Chu menikah dengan Nyonya tua dan sejak itu, dia tidak pernah meninggalkan rumah, pun tidak memiliki kesempatan untuk bertemu wanita. Bahkan para pelayan di dalam rumah bangsawan itu, semuanya laki-laki. Bagaimana mungkin dia bisa berhubungan dengan tuan tua? Mungkinkah mereka saling mengenal? Sebelum dia menikahi Nyonya, Anda sudah pikun. Perbedaan usia antara Tetua Chu dan dia membentang beberapa generasi. Dia cukup tua untuk menjadi kakeknya. Maka hanya ada satu kemungkinan. Wanita ini adalah milik tuan tua, keturunan kekasih lamanya itu. Jadi begitu. Sulur pemakan jiwa sendirian menolak melukainya. Karena darah Tetua Chu mengalir di nadinya. Orang yang selama ini ditunggu Tetua Chu.
Mungkinkah dia? Chu Tianming, kau dengan kejam memutus garis keturunan kami. Mengunci gerbang berat dengan rapat, menjaganya hari demi hari. Jadi ternyata, kau selalu menyimpan tempat di hatimu untuk kekasih lamamu. Sekarang kau sekarat, kau masih berharap keturunannya datang menemuimu untuk terakhir kalinya. Menurutmu, apakah kau memperlakukanku dengan adil? Tunggu, aku bilang tempat ini hanya orang-orang dari keluarga Chu yang bisa masuk. Kau hanyalah gadis liar yang berkeliaran di luar, tidak punya hak kamar tuan. Tianming menikahimu. Adalah kesedihan yang ia timbulkan sendiri. Aku tidak punya hak untuk ikut campur. Aku hanya mengasihaninya, bahwa ia bahkan tidak bisa memiliki akhir yang damai. Ayo pergi. Tunggu. Aku mengizinkanmu menemuinya. Aku butuh izinmu untuk melihat budakku sendiri. Nona Yuisi. Saya pikir Tuan Tua Chu sedang menahan napas terakhirnya, hanya untuk melihat Anda sekali. Mengapa Anda tidak membantunya memenuhi keinginan ini? Agar dia bisa meninggal dengan sedikit lebih bermartabat. Nona Yuisi. Tuan Tua Chu demi Anda The film menjaga was keluarga Chu translated sepanjang hidupnya. and narrated Meskipun by dia tidak mendapatkan Media. jasa apapun, dia pasti telah bekerja keras kan? Bagaimana menurut Anda? Tianming demi kediaman lama keluarga Chu mengabdi dengan setia sepanjang hidupnya. Dia benar-benar tidak seharusnya berakhir mati dengan penyesalan. Bagus sekali. Orang tua itu akhirnya bisa menghembuskan napas terakhirnya. Tapi istri Tianming barusan tidak mengizinkanku menemuinya. Kalau begitu aku harus membuatnya keluar dan menemuiku. Tapi tuan sudah terbaring sakit selama bertahun-tahun, pikun, dan telah sepenuhnya kehilangan kemampuan untuk bergerak. Bagaimana dia bisa keluar menemuimu? Wanita ini, bukankah dia hanya membuat masalah untuk Nyonya Tua Chu? Ya, meminta Tuan Tua Chu untuk keluar dan menemuinya. Sama sekali tidak mungkin. Tianming, sudah waktunya keluar dan menyapa Nona. Bahwa Tetua Chu hanya memiliki satu napas tersisa. Bahkan tabib ilahi tidak bisa menyelamatkannya. Bagaimana dia bisa menggoyangkan lonceng dan bisa bangun dan berjalan? Ini benar-benar konyol. Tepat sekali. Mengambil lonceng rusak di sini, menggoyangkannya maju mundur. Bahkan jika Anda memanggil anjing-anjing itu tidak akan merespon. Saya pikir semua orang di sini telah ditipu oleh wanita gila ini. Betapa menyedihkan. Tuan Tua Chu tidak hanya meninggal dengan keluhan, tetapi menderita penghinaan seperti itu tepat sebelum kematiannya. Tunggu. Karena dia berani mengatakannya. Dia pasti bisa melakukannya. Tuan Muda Fu, Anda harus cepat bawa wanita ini pergi. Jangan paksa kami untuk bersikap kasar padamu. Diam. Suara apa itu? Suara itu datang dari sana. Kedengarannya seperti langkah kaki. Mustahil. Selain Tuan Tua Chu di rumah tua, sama sekali tidak ada orang lain. Langkah kaki semakin dekat. Chu Tianming. Tuan Tua Chu sebenarnya bisa berjalan sekarang. Bagaimana itu mungkin? Tuan Tua Chu telah terbaring di tempat tidur selama lebih dari 10 tahun dan tidak pernah bangun dari tempat tidur. Apakah ini mungkin ledakan energi terakhir sebelum kematian? Tuan Anda benar-benar sudah bangun. Diam. Baru saja. Siapa yang memanggilku? Wanita ini langsung memanggil Tuan Tua Chu dengan namanya. Tuan Tua Chu marah. Siapapun yang menyinggung Tuan Tua Chu tidak pernah berakhir dengan baik. Wanita ini tamat. Tianming ini aku. Tuan Tua Chu tidak pernah menunjukkan ekspresi seperti ini.
Mungkinkah wanita ini benar-benar orang yang paling ingin dilihat Tuan Tua Chu? "70 tahun telah berlalu. Anda akhirnya kembali. Apel. 70 tahun. Kalau begitu wanita ini setidaknya harus berusia lebih dari 100 tahun. Ini tidak mungkin. Tianming, kamu telah menjaga kediaman ini sepanjang hidupmu. Kediaman ini hampir persis sama seperti dulu. Kamu telah memenuhi tugasmu. Beristirahatlah dengan tenang. Pelayan tua ini mengucapkan selamat tinggal kepada Nona di sini. Tuan tua Anda. Tuan tua. Tua. Tuan Tu, yang dihormati ribuan orang ini, justru berlutut padanya. Apa yang dipegang Tuan Tua Chu adalah sertifikat tanah rumah tua keluarga The Chu. film was Pelayan tua translated ini and mengembalikan kediaman lama narrated keluarga by Chu. M Media. Kepada Nona. Tuan Tua Chu sebenarnya menyerahkan sertifikat tanah rumah tua senilai ratusan miliar kepada wanita ini. Jika ada kehidupan setelah mati, aku ingin terus menjadi pelayan Nona. Tuan tua, Tuan tua. tuan tua, Tuan tua. tuan tua. Tianming, beristirahatlah dengan tenang. Tuan Tua Chu, tuan tua. Tuan tua. Nyonya, Tuan Tua Chu telah tiada. Beliau meninggal dengan tenang. Mohon terima belasungkawa kami. Nona Yuesi. Meskipun saya tidak tahu hubungan Anda dengan Tuan Tua Chu atau ikatan mendalam apa yang Anda miliki, karena Tuan Tua Chu telah tunduk kepada Anda, kami juga meminta Nona Yuesi untuk mengizinkan kami 3 tetua agung untuk menyatakan kesetiaan di bawah wewenang Anda. Nona Yuesi, mohon izinkan kami melayani Anda. Nona Yuisi. Sejak aku menikah dengan Tuan, aku sudah berada di kediaman ini, melayani Tuan. Sekarang, dia sudah tiada. Wanita tua ini tidak punya tempat lain untuk pergi. Aku harap Anda bisa menabaikan dendam masa lalu dan mengizinkan aku melayani Anda. Ternyata ada begitu banyak orang dengan sukarela menjadi pelayan wanita ini. Sepertinya tidak akan ada giliran untukku. Tianming terbaring sakit selama bertahun-tahun. Kamu sudah merawatnya dengan sangat baik. Mulai sekarang kamu tidak perlu merawat siapapun lagi. Kamu juga bisa tinggal di kediaman ini sampai kamu meninggal. Aku tidak punya kebiasaan mendirikan garis keturunan atau sekte. Kalian semua boleh mundur. Ya Nona Yuesi. Tempat The ini film masih was sama seperti translated sebelumnya. and narrated by M Media. Nona Yuesi, mengapa Anda tidak membiarkan mereka menjadi pelayan Anda? Satu pelayan. Kamu sendiri sudah cukup. Kalau begitu biarkan saya membuat kesepakatan dengan Anda. Jual kediaman tua keluarga Chu itu kepada saya. Sebutkan harga Anda. Aneh mengapa di depannya. Saya merasa tekanan yang begitu kuat. Seorang pelayan tidak pernah memenuhi syarat untuk menegosiasikan persyaratan dengan tuannya. Meskipun Anda menolak memberikannya, saya punya banyak cara untuk mengambil kembali kediaman tua itu. Berhenti. Mengapa saya harus mendengarkan Anda? Kamu akan kembali. Sungguh Lukon. Kembali ke keluarga Fu. Ya, Biarkan saya menjadi pelayan Anda. 3.
2, 1. Tuan Muda Fu, ada apa? Cepat bantu saya kembali. Ya, kami akan segera kembali ke keluarga Fu. Kembali ke keluarga Fu untuk apa? Kembali ke kediaman tua keluarga Chu. Cepatlah, cepat. Selamatkan saya. Apa sebenarnya yang Anda lakukan kepada saya? Mengambilmu sebagai pelayan dan memperpanjang hidupmu adalah bagian dari kontrak. Jika kamu menjauh dariku, umurmu akan habis. Jadi saya akan menjadi pelayan Anda seumur hidup saya, seperti Tuan Tua Chu. Bagaimana kamu memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan Tian Ming? Dia menjaga kediaman ini, mendedikasikan seluruh hidupnya hanya untuk memenuhi tugas seorang pelayan setia. Sementara, kamu hanya ingin hidup hina. Aku. Berlututlah. Mengapa kaki saya tidak terkendali? Tapi bagaimana saya bisa mendapatkan kembali kebebasan saya? Hai. Selamat pagi Nona Yuesi. Datang. Sunian tunangan Fu Yunchen. Sunian, mengapa Anda di sini? Yun Chen, aku dengar kamu terluka tadi malam. Bahkan tabib Dewa Wuji tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana kabarmu sekarang? Juga mengapa kamu tinggal di tempat seperti ini? Saya akan memberitahu Anda nanti. Anda masuk dulu. Yun Chen, siapa wanita ini? Tuannya. Jika orang lain bertanya di kemudian hari, dia akan memperkenalkan saya secara proaktif. Tuan, Yun Chen, aku adalah tunanganmu. Bagaimana bisa kamu dalam semalam tiba-tiba memiliki tuan lain? Fu Yun Chen. Saya tidak suka kebisingan. Mengapa kamu tidak cepat membawa orang-orang yang tidak relevan dan usir mereka? Yuesi tidak cemburu kan? Nona Yuesi. Sunian ini adalah tunangan saya. Bagaimana dia bisa dianggap personel yang tidak relevan? Benar-benar tumpul. Mengapa saya tiba-tiba memiliki semacam perasaan aneh? Yun Chen, ini pertama kalinya dia secara aktif mengakui bahwa aku tunangannya. Aku kira dia akan menolak perjodohan itu. Tadi Sunian yang berbicara. Dan di sini aku berencana bersiap untuk setelah menikah pada kampas remnya untuk menyabotas mereka setelah dia meninggal. Bahkan jika aku menjadi janda, aku akan tetap dianggap sebagai nyonya keluarga Fu. Apa? Mengapa Yanshin menatapku dengan tatapan seperti itu? Bagaimana mungkin dia bisa mendengar apa yang aku pikirkan? Aku pasti terlalu banyak berpikir. Yun Chen, ada apa? Sialan, mengapa dia berubah kembali lagi? Sepertinya aku masih harus melaksanakan rencana itu. Prioritas utamanya adalah untuk mempercepat pernikahan. Sunian itu. Anda harus kembali dulu. Nona Yuesi dan saya memiliki urusan yang sangat penting. Jangan datang ke sini lagi di masa depan. Jangan datang dan mengganggu kami lagi. Mengapa kamu tidak melanjutkan untuk bermesraan dengannya? Nona Yuesi. Sunian dan aku hanya memiliki pertunangan masa kecil. Kami tidak memiliki perasaan nyata satu sama lain. Beberapa tahun yang lalu orang tuanya menjadi gila tanpa alasan. Setelah itu dia terobsesi dengan menikah dengan keluarga Fu. Nona Yuesi, ada apa? Tempat yang baru saja disentuhnya memiliki sisa energi jahat. Sunian, energi jahat. Apa maksudnya? Tunanganmu sangat mungkin terkait dengan insiden pemusnahan keluarga Chu. Saat itu, Itu tidak mungkin. Kasus pembantaian itu terjadi lebih dari 70 tahun yang lalu. Ayahnya bahkan belum lahir saat itu. dia adalah keturunan dari sisa-sisa itu. Apakah Anda mengatakan Sunian? Sunian adalah keturunan dari pelaku sebenarnya. Keluarga Su memang memiliki seorang tetua yang sangat misterius. Rumor mengatakan bahwa tangannya berlumuran banyak darah. Banyak orang mengatakan
bahwa orang tua Sunian menjadi gila, juga terkait dengan masalah ini. Oleh karena itu tetua itu mengasingkan diri untuk menebus perbuatannya. Dia hanya muncul selama acara-acara besar keluarga Su. Peristiwa besar. Sederhananya pernikahanmu dengannya adalah salah satunya. Apa? Nona Yuisi, bukankah Anda meminta saya untuk menikahi seorang wanita yang ingin membunuh saya? Pada hari pernikahan, tetua keluarga Su itu pasti akan muncul. Tapi Anda tidak bisa mengorbankan saya. Sebagai seorang pelayan, mampu menunjukkan nilaimu. Bukankah itu seharusnya hal yang beruntung? Tunggu. Dewa wanita ini benar-benar ahli. Dia benar-benar berdarah dingin dan kejam. Lupakan saja. Meskipun langkah ini berisiko, tapi peluang menangnya tinggi. Biarkan saja dia yang memusnahkan keluarga, mewujudkan keinginan lamanya lebih cepat. Kediaman keluarga Chu yang lama ini semakin cepat berada di tangan saya. Semakin cepat saya bisa lolos dari cengkeramannya. Siapa yang memukul saya siapa? Berbicara buruk tentang Tuan di belakang mereka. Pantas dipukul. Mengerikan sekali. Astaga. Gaun Van Drill Rose Dream ini adalah edisi terbatas global. Hanya putri keluarga Su yang benar-benar cocok memakainya. The film was translated and narrated by M Media. Wanita yang berjalan di depan Tuan Muda Fu. Siapa sebenarnya dia? Ara di sekitarnya benar-benar tak tertandingi. Dia benar-benar wanita paling memukau yang pernah saya lihat seumur hidup saya. Dia lagi. Mengapa aku tidak ingat pernikahanku dengan Yun Chen mengundangmu? Ketika seorang pelayan menikah, bagaimana bisa Tuan tidak datang untuk memberikan restu? Di saat seperti ini, kau masih berani datang dan menunjukkan dominasimu. Lihat saja bagaimana aku akan membuatmu mempermalukan dirimu di depan umum. Apa yang sedang kau coba lakukan? Apa yang terjadi? Yun Chan, wanita ini. Dia sengaja menumpahkan anggur padaku. Beraninya kau membuat masalah di perjamuan pernikahan keluarga Su. Siapa sebenarnya kau? Dia adalah guru saya. Tuan Muda Fu memang punya selera yang tidak biasa. Dia ternyata punya seorang simpanan di luar. Sepertinya Nona Su juga hanya bagian dari permainannya, bukan? Fu Yun Chen, hari ini adalah pernikahan kita. Kau dan wanita ini telah membuatku kehilangan muka. Tunggu saja. Kakak buyutku akan segera tiba. Dia sama sekali tidak akan membiarkanmu lolos. Ya, tetua keluarga Su yang disebutkan dalam rumor itu. Saat dia muda, melakukan banyak dosa kejam. Kemudian dia pensiun dari dunia dan mengasingkan diri. Dia tidak mudah terlihat. Tuan Muda Fu dan wanita ini secara terbuka mempermalukan keluarga Su. Tetua itu pasti akan bertindak. Sepertinya hari ini ditakdirkan untuk melibatkan badai berdarah. Tetua Su telah tiba. The film was seorang ketua keluarga translated Su. and narrated by M Media. Aku akhirnya menunggumu. Apa sebenarnya yang terjadi? Tetua Su benar-benar muncul setelah cucu laki-laki dan cucu menantunya menjadi gila dan bunuh diri. Tidak ada yang melihatnya sejak itu. Kakek buyut, ini adalah wanita yang merusak perjamuan pernikahan keluarga Su kita. Rue. Ruilana. Ruilan. Mungkinkah Nona Yuisi memiliki nama lain? Somo, bertahun-tahun telah berlalu dan kamu masih belum melupakan
Ibuku. Tidak. Anda bukan Ruilan. Anda adalah Yuesi. Anda selamat dari pembantaian itu. Yang memusnahkan keluarga. Somo. Kamu juga berpartisipasi dalam pembantaian itu saat itu, bukan begitu? Kakek buyut apa yang dia bicarakan? Bukankah itu hanya rumor dari sebelumnya? Aku tidak mungkin membunuh Ruilan. Jika apa yang kamu katakan benar, bahwa kamu tidak pernah terlibat, lalu mengapa ibuku terus-menerus mengikutimu dari belakang? Bermain trik. Orang-orang sudah mati. Bagaimana mungkin mereka bisa muncul? Ini di dalam ruangan. Seharusnya tidak ada angin sama sekali. Mengapa lampu kristal gantung itu berdenting? Ruilan. Apakah itu benar-benar kamu? Kakek buyut. Roland yang kau sebutkan ini, dendam macam apa yang dia miliki dengan keluarga Sukita? Ruilan di masa mudanya. Ruilan dan aku sudah menjadi kekasih masa kecil sejak kami muda. Asmumu di masa mudanya. Ruelan ambil ini. Orang tuanya selalu menyiksanya. Mereka menyimpan semua hal baik untuk adik laki-lakinya. Mereka tidak akan membiarkannya makan. Meskipun pada waktu itu, kelaparan sudah dimulai. Setiap kali aku melihatnya, aku akan membawakannya kue. Diberikan kepadaku. Zhou Anhui di masa mudanya. Aku tidak mau menikah dengannya. Aku mohon padamu. Tuan Muda Chu adalah pedagang film gandum was terbesar di sini. translated Jika and Anda mengikutinya narrated by seumur hidup M ini, Media. Anda tidak akan khawatir tentang makanan dan pakaian. Semua orang di desa tahu, dia telah memukuli beberapa istrinya sampai mati. Jadi kenapa? Jika dia memukulmu sampai mati itu karena nyawamu murah. Jika kau tidak menikah, uang mahar apa yang akan kupakai untuk menikahkan menantu perempuan? Wajah yang begitu cantik. Datang dan bersenang-senanglah denganku sebentar. Sejak hari itu, aku bersumpah. Aku pasti akan merebut Ruilan kembali. Lepaskan aku. Jika Anda berani melangkah setengah langkah lagi ke kediaman Chu, saya akan mematahkan kakimu. Sumu, kau baik-baik saja. Ruelan, apakah pria itu memukulmu lagi? Aku akan membawamu pergi. Nyonya. Tidak, aku sudah. Anakku baru saja lahir. Aku tidak bisa pergi. Kau harus pergi. Ruelan, Begitu saja. Dia terus-menerus menahan siksaan Chu Anhui. Dia melakukannya demi anaknya. Dia terus menggertakkan gigi dan menahannya. Bertahun-tahun berlalu begitu saja. Sampai suatu hari, aku tidak sengaja mendengar seseorang berencana menyerang keluarga Chu. setelah tengah malam, kami membobol keluarga Chu. Membalikkan segalanya. Jika mereka berani melawan, maka bunuh mereka semut. Baiklah, bagus. Berpencar dan bertindak, bunuh mereka semut. Apa yang kau lakukan? Ruelan, dengarkan aku. Tadi siang, saya dengar, seseorang malam ini akan menyerang keluarga Chu. Cepat, dan ikut aku. Tidak. Jika mereka tahu, aku. Baiklah. Minumlah obat ini dulu. Meminumnya akan menyebabkan ketidaksadaran seketika. Persis seperti orang mati. Semua tanda kehidupan hilang. Tapi, setelah efek obat ini hilang, kamu akan pulih. Dengan cara ini, semua orang akan percaya
Kamu terbunuh dalam kekacauan. Setelah ini selesai, aku akan datang mencarimu. Saat itu, aku akan membawamu ke suatu tempat yang tidak diketahui siapapun. Baiklah, jadi, ibuku selama. Tragedi pemusnahan keluarga saat itu, melalui kematian palsu, bertahan pada akhirnya benarkah? Ya. Setelah orang-orang itu menyelesaikan perbuatan mereka, aku pergi ke kediaman keluarga Chu. Aku melihat mayat-mayat berserakan di tanah. Tapi hanya mayat Ruilan yang hilang. Aku berpikir, dia pasti sudah bangun dan pergi. Sepanjang hidupku, aku telah mencari keberadaan Ruilan. Ketua Su benar-benar berbakti. Itu salah. Jika apa yang Anda katakan benar, lalu mengapa Anda mengasingkan diri dari dunia untuk menebus dosa-dosa Anda? Fu Yunchen, beraninya kau mempertanyakan kakek buyutku. Mengapa angin jahat ini lebih kuat dari sebelumnya? Angin ini adalah ratapan jiwa ibuku yang gelisah dan gema kebohonganmu. Somo, sekarang setelah semuanya sampai pada titik ini, kamu masih menolak untuk mengatakan yang sebenarnya. Semua yang kukatakan adalah kebenaran. Apakah Anda mencoba menyalahkan kematian keluarga Chu sepenuhnya padaku? Mengingat kepala keluarga Cho, kepribadian yang tiran dan sombong, dia pasti telah membuat banyak musuh. Itulah mengapa mereka dimusnahkan. Bagaimana kau bisa menyalahkan tetua Su? Tapi, aku mendengar versi cerita yang berbeda dari ibuku. Versi yang berbeda. Apa maksudmu? Sejauh yang aku tahu, ibu dan ayahku adalah kekasih masa kecil yang sejati. Apakah kamu tahu mengapa keturunanmu semuanya menjadi gila? Saat itu guru sejati Tian Dao datang untuk memeriksa mereka. Orang tuaku menjadi gila karena hambatan mental. Itu tidak ada hubungannya dengan kakek buyutku. Somo, apakah itu benar-benar yang kamu pikirkan? Mungkinkah keturunan keluarga Chu menjadi gila satu persatu adalah karena saat itu tetua Chu melakukan sesuatu dan menderita pembalasan leluhur? Aku tidak pernah menyangka hal-hal akan berakhir seperti ini. Setelah Ruilan pergi, hidupku semakin memburuk dari hari ke hari. Jual biskuit. Biskuit baru dipanggang. Jangan lewatkan saat lewat. Biskuit baru dipanggang. Jangan lewatkan saat lewat. Biskuit baru dipanggang. Pengemis celaka. Beraninya kamu mencuri biskuit. Itu untuk mencuri kue. Jika aku melihatmu lagi lain kali, aku akan mematahkan kakimu. Setelah tengah malam, kita akan menyerbu keluarga Chu dan memporak-porandakannya. Jika mereka berani melawan, kita akan menebas mereka semut. Baiklah. Bolehkah aku bergabung denganmu? Tetua Chu, bergabung dengan kelompok itu, pembasmi keluarga. Jadi Anda juga ikut campur dalam membunuh keluarga Nona Yuisi, benarkah? Aku awalnya berniat menyelamatkan Ruilan. Berpencar dan bertindak, bunuh mereka semut. Tolong, Jangan berteriak. Ini aku. pengemis kecil. Kenapa kamu di sini? Apa kamu baik-baik saja? Dengarkan aku. Tunggu, aku akan memberimu biskuit untuk dimakan. Dengarkan aku. Ada orang-orang di luar yang ingin memusnahkan keluarga Chu. Ikut aku. Aku akan membawamu pergi dari sini. Apa? Tidak. Aku harus pergi dan memberitahu semua orang. Dengarkan aku. Pengemis kecil, apa yang kamu lakukan? Ikut aku. The film was translated Tunggu and sampai orang-orang di narrated luar by selesai M membunuh. Media. Lalu kamu akan ikut aku. Tunggu sampai mereka membunuh semua anggota keluarga Chu. Lalu kamu akan ikut aku. Bunuh mereka. Lalu kamu akan ikut aku. Mereka akan pergi setelah selesai membunuh semua orang. Tidak. Ruelan tidak akan terjadi apa-apa padamu. Kamu pasti mencoba menakutiku kan? Ruelan. Bangun Ruelan.
Ruelan, Aku tidak sengaja membunuh Ruilan. Suara apa itu? Seekor tikus. Sekarang tikus-tikus berkeliaran dengan merajalela. Mungkin penyebab kematian ibu terkait dengan mereka. Ada kelaparan di era itu yang memang menyebabkan wabah tikus yang merajalela. Tapi, bukankah dia sudah mengakui bahwa dia adalah pembunuhnya? Mengapa Ibu Nona Yuesi masih menyimpan kebencian yang begitu mendalam? Somo, apalagi yang kamu lakukan setelah itu? Aku takut orang-orang itu akan menudai mayat Ruilan. Aku membawanya. Menyeretnya ke gudang bawah tanah dan menyegelnya. Dengan begini, tidak ada yang bisa menemukannya. Tapi bagaimana jika ibuku tidak mati saat itu? Tidak. Mustahil. Dia jelas sudah tidak bernapas lagi. Ruilan pernah menyebutkan padaku teknik mati suri keluarga mereka. Mungkinkah? Itu benar. Teknik animasi tertunda membuat seseorang tidak dapat dibedakan dari orang mati, tetapi membutuhkan orang lain untuk membangunkan mereka. Jika tidak, bahkan jika kesadarannya jernih, seluruh tubuh tidak bisa bergerak. Jika kematian Ibu Nona Yuesi terkait dengan serangan tikus, dan dia berada di gudang bawah tanah saat itu, tidak bisa bergerak. Ibuku menyaksikan tubuhnya sendiri digigit hidup-hidup sampai mati oleh tikus. Itu salahku. Itu semua salahku. Pengemis kecil. Pengemis kecil. Ruilan, jangan mendekat. Benar-benar dia. Dia datang untuk membalas dendam pada tetua Su. Setelah bertahun-tahun ini, aku selalu mengundang Master Deus Surgawi untuk berkhotbah dan merapal mantra. Kau tidak bisa mendekat itu. Pengemis kecil, aku tidak bisa mendekatimu. Itulah mengapa aku mengejar keturunanmu. Mungkinkah orang tuaku menjadi gila karena mereka yang disebut terkena miasma sebenarnya hanya ketakutan sampai gila. Dosa besar. Karma buruk yang ditimbulkan tetua Su akhirnya merugikan garis keturunannya sendiri. The film was Setelah translated bertahun-tahun ini, and mengapa narrated kau by belum M. menemukan Media. kedamaian? Roh pendendam ini telah menyiksa tetua Su selama 70 tahun. Ia berniat membuatnya menemaninya ke kuburan. Sekarang, sudah waktunya juga bagi kamu dan ibuku untuk menyelesaikan dendam kalian. Ruilan, kumohon padamu. Tolong ampuni aku. Ampuni aku. Pengemis kecil. Selama bertahun-tahun, kamu tidak kelaparan kan? Jadi, obsesi Nyonya Chu bukanlah kebencian dan balas dendam. Ruilan, akulah yang menyebabkan kematianmu. Namun kau masih seperti dulu. Peduli padaku. Aku bukan manusia. Aku bahkan takut kau akan datang untuk menyakitiku. Dan menyewa orang untuk melakukan ritual untuk menjagaku darimu. Aku bukan manusia. Kakek buyut. Somo, penuhi obsesi ibuku. Dan biarkan dia pergi dan beristirahat dengan tenang. Obsesi ini telah terselesaikan. Mengapa dia masih menolak untuk menghilang? Nona Yuesi, apakah dia mungkin memiliki keinginan lama yang belum terpenuhi? Nona Yuesi, mengapa? Abadi dan iblis menempuh jalan yang berbeda. Tapi dia masih milikmu. Pergilah, ibu.
Ruilan sudah tiada. Aku juga tidak punya muka untuk hidup di dunia ini lagi. Biarkan aku mati. Penebusan dosa. Hanya dengan kamu, dengan mudah. Mengakhiri semuanya dengan kematian. Aku dengar selama bertahun-tahun ini. Kamu selalu mempelajari seni keabadian. Maka aku menuntut agar kamu hidup. Gunakan sisa hidupmu yang panjang. Untuk bertobat atas awalmu. Tindakan dan perbuatan. Kakek buyut. Hai. Ada apa sepagi ini? Apa? Anda menemukan petunjuk baru, Nona Yueshi. Beritahu aku. Nona Yueshi, saya menemukan petunjuk baru mengenai kasus pembantaian dari masa itu. Lanjutkan. Orang-orang saya. Tidak. Itu saya. Saya menemukan orang yang memerintahkan pembantaian saat itu. Dan orang ini masih hidup, tepat di sini di Jiangdu. Berangkat ke Jiangdu. Nona Yueshi, tunggu saya. Kita sudah sampai. Ini adalah tempat yang tepat. Tapi Nona Yueshi, bagaimana Anda tahu itu di sini? Ada energi yin yang kuat di dalamnya. Energi yin. Permisi, siapa yang kamu cari? Kita di sini mencari Jiangwu. Kamu mencari nyonya besar Jiing. Lin Xian perawat keluarga Jiang. The film was Mengapa? translated and Kamu narrated mengenalku? by M Media. Nona Yueshi, bagaimana mungkin dia mengenal Anda? Benar. Nona, nama saya Lin Xian. Saya adalah perawat nyonya besar Jiing. Saya sungguh tidak mengenal Anda. Sangat baik. Panggil kepala rumah tanggamu, keluar menemuiku. Nyonya besar kami telah lumpuh selama setahun. Dia tidak bisa keluar untuk menerima tamu. Kelumpuhan ini adalah masalah kecil. Percaya atau tidak, Nona Yueshi kita bisa langsung membuat. Tumping jalannya. Jiangwu kepala gudang gandum keluarga Jiang. Ini nyonya besar kami. Saya telah merawatnya selama setahun. Sama sekali tidak ada tanda-tanda perbaikan. Dihantui aura busuk. Memang, masalah pembantaian keluarga Chu berhubungan denganmu. Lagi pula aku pernah melihatmu sebelumnya. Nona Yueshi, Anda benar-benar mengenalnya. Kamu adalah orang yang saat itu adalah kepala gudang gandum keluarga Jiang. Gudang gandum. Keluarga Chu. Bukankah mereka, dua keluarga itu, adalah saingan? Kamu terlihat sangat ingin bicara. Nona Yueshi. Dia pasti tahu apa yang terjadi saat itu. Lihat saja. Nona Yueshi kita akan menggunakan teknik pemanggilan jiwa. Nyonya tua Anda akan segera bisa kembali normal. Apa? Teknik Nona Yueshi ternyata tidak efektif melawannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah ada sesuatu di dunia ini yang Nona Yueshi tidak bisa selesaikan? Secara logis, meskipun tubuhnya binasa, dia seharusnya masih bisa memanggil jiwanya sendiri. Sejak istriku lumpuh, Feng Heng suami Jiangwu. bahkan tadi Pilahi Wuji tidak punya solusi. Bawa nyonya tua kembali ke kamarnya. Ya Tuan. Halo semuanya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Feng Heng. Saya adalah suami Jiangwu. Kamu terlihat jauh lebih muda dari Jiangwu. Dulu, dia adalah putri tertua yang bertanggung jawab atas gudang gandum. Saya hanyalah seorang pemuda miskin.
Saya menikah ke keluarga Jian. Nona Yuesi, orang tua ini, pasti dia juga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan dari masa itu kan? Dia tidak memiliki aura busuk padanya. Tidak ada aura jahat. Kalau The begitu, film was translated hanya Nyonya and Tua Jian yang tahu narrated by petunjuknya. M Media. Tapi, sekarang bahkan Anda tidak punya cara untuk membuatnya berbicara. Sepertinya kali ini, kita hanya bisa kembali. Kalau begitu, waktu sudah larut. Dan daerah sekitarnya sangat terpencil. Mengapa kalian berdua tidak menginap di sini dulu malam ini? Bagaimana? Terima kasih atas kebaikan Anda. Tempat ini terlihat suram dan menyeramkan. Kita akan. Baik. Tetap di sini. Meskipun rumah besar ini luas, banyak kamar, telah kosong selama bertahun-tahun, jadi mereka terkunci. Hanya satu kamar ini yang tersisa. Mohon maaf atas pelayanan yang kurang baik. Mohon bersabar dengan kami. Bagaimana mungkin aku pantas mendapatkan ini? Untuk bisa bersama Nona Yuesi, tinggal di kamar yang sama. Tapi jika kau menyuruhku tidur di luar. Kalau begitu saya akan tidak mengganggu istirahat Anda. Nona Yuesi, aku masih tidak mengerti. Mengapa kita harus tinggal di sini? Karena di sini, menyembunyikan rahasia yang lebih dalam. Sebuah rahasia. Kalau begitu aku akan segera kembali dan membantumu menanyakannya. Tidak perlu. Kebenaran akan segera terungkap. Baiklah Nona Yuesi. Kalau begitu aku akan tetap tidur di lantai. Kemarilah. Mungkinkah? Nona Yuesi tidak tega melihatku tidur di lantai. Jadi dia membiarkanku tidur di ranjang. Ini pasti keberuntungan yang aku kumpulkan selama beberapa kehidupan. Nona Yuesi, bagaimanapun pria dan wanita berbeda. Itu tidak pantas. Seorang pelayan merapikan tempat tidur untuk tuannya. Apa yang tidak pantas dari itu? Kalau begitu aku akan melayanimu sekarang. Benda apa yang baru saja lewat itu? Apakah itu ilusi? Tidak, aku harus memastikan Nona Yuesi tidak terganggu. Aku harus keluar dan memeriksa. Bukankah itu kamar Nyonya Besar Jian? Dia hanya seorang perawat. Mengapa dia masuk ke sana larut malam? Siapa itu? The film was translated and narrated by M Media. Nona Yuesi, perawat Linsi yang ini. Tidak tidur larut malam, lari ke kamar Nyonya Besar untuk merias diri. Ini terlalu aneh. Sejak pertama kali aku melihatnya, ada sesuatu yang aneh. Bagaimana mungkin kedua orang itu masuk ke kamar yang sama? Mungkinkah?
Nona Yuesi. Bicaralah. Nona Yuesi. Itu adalah pria tua itu. Memanfaatkan kelumpuhan Nyonya besar. Dia menikmati romansa di usia tuanya. Berselingkuh dengan Ling Xian. Kurasa begitu. Nyonya besar menemukan perselingkuhan terlarang mereka. Itulah mengapa Nyonya besar sangat marah tadi pagi sampai dia mencoba berbicara. Jadi apa? Oleh karena itu, tapi bahkan jika mereka berselingkuh, itu bukan urusan kita. Hal terpenting saat ini adalah membangunkan Nyonya besar dan membuatnya mengungkapkan detail kasus pembantaian dari waktu itu untuk memastikan apakah dia dalang di balik kasus pembantaian waktu itu. Apakah kamu berpikir kelumpuhan Nyonya Tua Jiang benar-benar karena penyakit? Mereka sengaja menyebabkan kelumpuhan Nyonya besar. Nona Yuesi. Mengapa aku? The film was translated and narrated by M Media. Kutukan pengusiran jiwa. Nona Yuesi. Apa yang baru saja terjadi? Seseorang melemparkan kutukan pengusiran jiwa padamu. Kutukan pengusiran jiwa. Apa itu? Itu akan mengusir jiwa dari tubuhmu. Tapi kutukan pengusiran jiwa seharusnya digunakan untuk mengusir roh-roh pendendam yang tersisa, yang bersemayam di dalam tubuh orang yang meninggal. Sekarang, itu telah digunakan pada orang normal. Lalu, jika jiwa orang normal diusir, apa yang akan terjadi? Tubuh akan menjadi wadah tanpa jiwa, tidur selamanya, dan jiwa itu akan selamanya mengembara di dunia fana. Tapi baru-baru ini aku belum menyinggung siapapun. Siapa yang akan menimpakan nasib sekejam itu padaku? 2 hari terakhir ini, apakah kamu menyentuh sesuatu? Tubuh muda sungguh luar biasa. Itu adalah pria tua itu. Dia satu-satunya yang menyentuhku 2 hari terakhir ini. Tapi, aku tidak punya dendam padanya. Mengapa dia melakukan ini? Itu menunjukkan dia masih memiliki niat lain. Kal, aku akhirnya menemukanmu. Lin Kui adik laki-laki Lin Xian. Kal, apa kau tidak mengenaliku? Aku adalah adik kandungmu Lin Kui. Adikku. Bagaimana mungkin aku tidak mengenalimu? Oh benar, mengapa kau di sini? Kau datang ke kota besar untuk bekerja sebagai pengasuh. Ibu dan ayah belum bisa menghubungimu selama lebih dari setahun. Mereka khawatir tentangmu, takut sesuatu terjadi padamu. Jadi mereka memintaku untuk datang dan memeriksamu. Untungnya saat kau meninggalkan Disa, kau meninggalkan alamat. Ya Tuhan, mansion ini terlalu mewah. Kal, orang yang kau layani, orang kaya macam apa itu? Sekarang setelah kau tahu, aku baik-baik saja. Kau harus kembali dulu. Oh ya Kak, ini adalah uang yang kau kirim pulang. Ibu dan ayah takut kau tidak akan punya cukup uang di kota besar. Jadi mereka memintaku untuk membawa sebagian kembali padamu dalam perjalanan. Xian, siapa ini? Halo, aku adalah adik laki-lakinya. Terima kasih telah memberikan kakakku kesempatan kerja ini. Baiklah, Xian. Adikmu menempuh perjalanan jauh untuk datang ke sini. Kau harus pengen baik. Menjamunya. Ya, Tuan. Tuan telah terjangkit penyakit anak, persis seperti Nyonya Tua. Tidak ada penyebab yang dapat dideteksi. Mohon maafkan kami tidak berdaya untuk membantu. Bagaimana ini bisa terjadi? Nona Yuesi. Sekarang bahkan orang tua ini lumpuh.
Tempat ini tidak menyenangkan. Kita harus segera pergi. Apa yang tidak menyenangkan? Bukan tempat ini, tetapi orangnya. Nona Yuesi, sekarang Tuan juga lumpuh. Kami sungguh tidak punya waktu untuk mengurus. Kalian semua, silakan pergi. Baiklah. Nona Yuesi, ini bagus sekali. Kita akhirnya bisa kembali. Jangan terburu-buru. Mari kita tunggu sampai setelah malam ini. Mengapa dia berlari di tengah malam? Ini terlalu aneh. Apa yang akan mereka lakukan? Bukankah mereka saudara kandung? Memang benar seperti yang aku duga. Nona Tuan, kenapa kalian belum kembali? Berhentilah berpura-pura. Lin Xian. Tidak. Seharusnya Nyonya Tua Jiang. Nona Yuesi, apakah Anda salah? Dia adalah Lin Xian. Dia adalah perawat di sini. Nyonya Besar Jiang masih lumpuh di tempat tidur. Aku tidak salah. Tubuhnya milik Lin Xian. Tapi jiwanya milik Jiang Wu. Nona, saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Itu benar. Kataku dan aku. Bagaimana mungkin kita bisa berubah menjadi orang lain? Nona Yuesi, jika apa yang Anda katakan itu benar, maka Nyonya Besar dan Tuan Besar di dalam tubuh mereka. Bukankah begitu? Awalnya, percobaanku untuk menggunakan teknik pemanggilan jiwa pada Jiang Wu gagal. Karena orang yang bersemayam di tubuhnya bukanlah jiwa Jiang Wu sama sekali, melainkan pengasuh wanita itu, Lin Xian. Tidak heran. Pertama kali Jiang Wu melihat kami, dia terus mencoba berbicara. Dia sebenarnya ingin kami menyelamatkannya. Anda sedang berfantasi liar. Apakah Anda punya bukti? Saat kamu dan aku pertama kali bertemu, kamu sudah mengenalku. Bukan begitu? Itu benar. Pertama kali Anda melihat Nona Yuesi. Mengapa Anda menunjukkan ekspresi panik? Saya kira Anda terintimidasi oleh aura Nona Yuesi. Terintimidasi. Tapi saya tidak pernah menyangka ada alasan lain sepenuhnya. Bagaimana mungkin Anda seorang perawat biasa bisa mengenal Nona Yuesi? Oleh karena itu, hanya ada satu kesimpulan. Jiwa yang bersemayam di tubuhmu adalah jiwa Jiang Wu. Dan Jiang Wu sudah mengenalku 70 tahun yang lalu. Sudah mengenalku. Itulah mengapa ketika kau dan aku bertemu lagi, kau begitu panik dan gelisah. Tidak, ini hanya spekulasi Anda. Spekulasi. Lalu tidakkah kau tahu bahwa kau sudah membongkar dirimu sendiri di tempat lain? Terbongkar. Tidak mungkin. Saya Lin Xian. Kau benar-benar menolak mengakui kebenaran sampai dihadapkan dengan bukti yang tak terbantahkan. Lalu apa yang kau kenakan di tanganmu? Itu adalah perhiasan Jiang Wu. Jika jiwa yang bersemayam di tubuh Anda adalah jiwa Jiang Wu, maka semua ini masuk akal. Tidak. Saya baru saja mencuri perhiasan Nyonya Besar untuk dipakai. Perhiasan tua semacam ini tidak lagi sesuai estetika anak muda. Hanya orang yang lebih tua yang akan mengembangkan keterikatan padanya, terlebih lagi memakainya di tangan Anda. Terlihat sama sekali tidak pada tempatnya. Jika Anda adalah Lin Xian, apakah Anda bersedia memakainya? Kakakku selalu berada di desa. Dia polos. Meskipun perhiasan mahal ini tidak cocok untuknya, tentu saja dia pasti ingin mencobanya. Masih mencari alasan. Kau terus saja. Ya Nona Yuesi. Di tengah malam Anda duduk di depan cermin rias memandangi diri sendiri. Faktanya jiwa Anda sudah tertukar sejak lama. Anda mengagumi tubuh fisik muda Lin Xian. Anda hanya bicara omong kosong. Saat itu, saya bertemu Anda dan Feng Heng bermesraan di kamar. Awalnya, saya kira Anda diam-diam mengkhianati Jiang Wu, berselingkuh di kamar. Tapi saya tidak pernah menyangka bahwa Anda adalah Jiang Wu. Anda telah menggunakan tubuh Lin Xian untuk berinteraksi dengan Tuan Besar. Ada bukti yang lebih langsung lagi. Adik laki-laki Lin Xian membawakannya sosis awetan favorit. Tapi Anda hanya menggigit sekali dan memuntahkannya dengan jijik. Tidak,
Aku pasti salah ingat. Adikku pada dasarnya tidak suka makan itu. Kau juga berpura-pura. Fang Heng, Nona Yuesi, apakah Anda menyiratkan bahwa jiwa Tuan Besar juga tertukar ke dalam tubuh adik laki-laki Lin Xian? tubuh Fang Heng. Alasan mengapa ia lumpuh sama seperti Jiang Wu juga karena jiwanya ditukar. Kau terus bicara tentang bertukar jiwa. Jika memang semudah itu. Aku sudah bertukar sejak lama. Ya, ada prasyaratnya. Yaitu untuk terlebih dahulu mengusir jiwa pihak lain. Mengusir jiwa pihak lain. Mungkinkah mantra pengusir jiwa itu awalnya dimaksudkan untuk mengusir jiwa saya? Mereka ingin menduduki tubuh saya. Setelah pengusiran jiwa gagal, adik Lin Xian kebetulan saja datang mencari seseorang yang kemudian memberimu kesempatan. Benar begitu, Fang Heng. Saat pertama kali aku melihatmu, aku menemukan bahwa tubuhmu sudah tidak punya banyak waktu lagi. Itulah mengapa kau begitu cemas, agar jiwamu sendiri menemukan tubuh fisik yang muda. Oleh karena itu, setelah dia bertukar ke tubuh Ling Kui, berlari larut malam, sama seperti Jiang Wu, adalah untuk beradaptasi dengan tubuh barunya. Oleh karena itu kalian berdua, alasan kalian bisa bermesraan adalah karena Anda pada dasarnya mengabaikan pemilik tubuh asli, hubungan persaudaraan. Tapi Nona Yuesi, masih ada satu hal yang tidak saya mengerti, karena mereka sudah bertukar ke dalam tubuh kakak beradik Lin. Mengapa mereka masih menempatkan jiwa kakak beradik Lin ke dalam dua tubuh tua yang sekarat itu, tubuh-tubuh tua itu? Jika mereka hanya mengusir jiwa kakak beradik itu, membiarkan mereka berkeliaran di dunia manusia, mereka pasti akan berubah menjadi roh pendendam, mencari balas dendam. Tapi dengan memenjarakan mereka di dua tubuh yang sekarat, membiarkan jiwa-jiwa itu binasa bersama dagingnya, kita tidak akan punya kekhawatiran lagi. Ini semua adalah dugaan Anda. Bukti kuat apa yang Anda miliki? Bukti. Aku tidak bermain permainan detektif denganmu. Aku tidak butuh bukti. Untuk benar-benar menggunakan ilmu hitam. Meskipun kau bertukar jiwa para saudara, itu tidak ada hubungannya denganmu. Jika saya tidak menerima Lin Xian untuk bekerja di sini sebagai perawat, dia masih akan berada di desa sekarang. Bahkan tidak bisa makan kenyang. Hanya setelah ini, barulah dia punya uang untuk dikirim kembali, untuk menopang seluruh keluarganya. Apa kau tahu berapa banyak orang bergantung pada keluarga Jian untuk hidup di Jiandu? Jika istriku meninggal, mereka semua akan kelaparan. Memaksa para saudara untuk mengorbankan diri, untuk memperpanjang hidup kita, adalah kehormatan mereka. Anda pada dasarnya tidak punya hak untuk menilai-nilai siapapun. Saya adalah kekuatan itu sendiri. Orang-orang miskin itu hanya menderita jika mereka hidup. Lebih baik bagi mereka untuk menjadi wadah bagi jiwa-jiwa mulia kami. Itulah nilai terbesar mereka dalam hidup ini. Begitukah? Kalau begitu mari kita tanyakan padanya, apakah dia bersedia menjadi wadah untuk jiwa-jiwa kotormu? Kenapa kamu berteriak? Tubuhmu akan selalu menjadi milikku. Selama kau mati, jiwamu akan musnah bersamamu. Kehidupan selanjutnya terlahir di keluarga yang lebih baik. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Jangan berpura-pura menjadi orang suci. Memang, ini adalah karma di antara kalian. Tapi 70 tahun yang lalu, masalah pembantaian keluarga Chu menyangkut diriku. Seperti yang diharapkan, kamu adalah putri keluarga Chu. Jika Anda tahu, Nona Yuesi, maka Anda adalah pelaku yang membunuh keluarga Chu saat itu. Mengapa aku harus memberitahumu? Lagi pula sudah begitu banyak waktu berlalu, apa gunanya mengejarnya sekarang? Mengejarnya? Masalahnya sudah selesai, mengapa aku harus mengejarnya? Tapi jika kau menolak mengatakan yang sebenarnya, bahkan jika kau sudah beralih ke tubuh baru ini, aku masih bisa membuat jiwa-jiwa kalian tercerai-berai dan menghilang. Nyonya tolong bicara cepat. Wanita ini tidak boleh tersinggung. Baiklah, karena kau ingin tahu, aku akan memberitahumu. Pembantaian tragis keluarga Chu memang disebabkan olehku. Kebencian mendalam apa? Hubungan apa yang sebenarnya Anda miliki dengan keluarga Chu yang mengharuskan pemusnahan? Kebencian yang mendalam. Sama sekali tidak. Karena tidak ada permusuhan. Lalu mengapa masih? Mungkinkah kedua keluarga Anda? Keduanya menjalankan toko biji-bijian dan merupakan pesaing. Itulah sebabnya Anda ingin melenyapkan keluarga Chu.
Kau masih terlalu naif. Dia juga tahu dengan jelas bahwa keluarga Jiang dan keluarga Chu adalah teman keluarga turun-temurun. Meskipun ada persaingan, mereka juga harmonis. Selama festival dan hari libur, mereka bahkan bertukar hadiah. Apakah kau ingat? Karena mereka adalah teman keluarga turun-temurun, mengapa melancarkan pukulan yang begitu kejam? Mungkinkah sesuatu terjadi saat itu? Ada kelaparan saat itu. Ya, saat itu kelaparan melanda. Dan rakyat sangat miskin. Dan kepala keluarga Chu, ayahnya, Chu Enhuai, datang kepadaku. Jual roti. Tolong Tuan berikan saya makanan. Pergi sana. Berhenti. Bagikan semuanya kepada mereka. Liang Wu di masa mudanya. Tuan tua Chu, ada apa kau kemari? Apakah ada yang kau butuhkan? Nona Jian, kamu adalah kepala toko gandum keluarga Jian. Sekarang kota sedang dilanda kelaparan. Dengan ratapan kesengsaraan di mana-mana. Aku percaya, kita harus melangkah maju. Dan memikul tanggung jawab yang seharusnya diemban oleh para pedagang. Tanggung jawab. Ya, aku harap keluarga Chu dan keluarga Jian bisa menyumbangkan gandum untuk meringankan orang-orang kelaparan ini. Tuan tua Chu, sungguh memalukan kau menyebut dirimu pedagang sukses. Tidakkah kau tahu bahwa selama kelaparan ini, kelangkaan meningkatkan nilai. Biji-bijian hanya bisa dijual dengan harga tinggi. Apa yang kamu katakan? Ini adalah masalah hidup dan mati. Justru karena ini adalah masalah hidup dan mati. Itulah sebabnya kita bisa menjualnya dengan harga bagus. Bagaimana bisa kau begitu? Tidak menghargai kehidupan. Aku mengabaikan. Setiap orang, setiap nyawa memiliki harganya yang ditetapkan sejak mereka lahir. Lihatlah orang-orang ini. Jika para pengemis ini memiliki cukup uang untuk membeli biji-bijian dariku, apakah mereka masih akan terlihat seperti ini? Seperti anjing lapar yang berebut makanan. Meskipun keluarga Jiangmu tidak menyumbang, keluarga Chuku pasti akan mencurahkan segala upaya untuk menyelamatkan para korban kelaparan ini. Jika kau melakukan ini, kau hanya akan merugikan kami para pedagang toko biji-bijian mencegah kami menaikkan harga. Apakah kau ingin menjadi musuh publik semua toko biji-bijian? Di mataku, hidup mereka tak ternilai harganya. Mungkinkah hanya karena keluarga Chu ingin menyumbangkan biji-bijian, Anda takut Anda tidak akan bisa menaikkan harga biji-bijian, dan itulah sebabnya Anda memusnahkan keluarga Chu? Jika itu satu-satunya alasan, aku tidak perlu melenyapkan keluarga Chu sepenuhnya. Apa maksudmu? Biji-bijian yang disumbangkan oleh keluarga Chu terbatas, sementara kelaparan akan berlanjut tanpa batas. Tepat sekali. Ini semakin tidak ada alasan untuk menyerang dengan kejam terhadap keluarga Chu. Ini tidak menyebabkan kerugian apapun. Berapa banyak keuntungan yang dipertaruhkan untuk keluarga Jiang Anda? Selanjutnya hal yang akan dilakukan Chu Enhuai adalah yang benar-benar membuatku menyimpan niat membunuh terhadapnya. Apa sebenarnya hal itu? Keluarga Chu saat itu sedang mengembangkan sejenis teknologi kultivasi baru. Setelah penelitian itu berhasil, itu akan sepenuhnya menyelesaikan kelaparan tahun itu. Tapi ini adalah hal yang baik. Mungkinkah keluarga Jiang takut bahwa setelah kelaparan teratasi, mereka tidak akan punya cara untuk menaikkan harga biji-bijian? Apakah karena itu, pada akhirnya, itu masih tentang uang? Apakah kau tahu bagaimana keluarga Jiang setelah bertahun-tahun ini mengalami begitu banyak hal, masih bisa tetap makmur dan bertahan? Sudahlah, Anda hanya menaikkan harga biji-bijian agar mereka terus-menerus mengirim uang kepada Anda. Salah, ini bukan hanya tentang uang. Ini tentang membuat orang-orang itu dengan sukarela dan sepenuh hati melayaniku. Bagaimana mungkin mereka dengan sukarela melayani seorang kapitalis yang mengambil keuntungan dari penderitaan manusia? Bagaimana mungkin mereka benar-benar bersedia? Ketika sumber biji-bijian langka, selama persaingan di antara orang miskin dipertahankan, mereka akan bekerja dengan setia untukmu. Apa yang mereka perjuangkan hanyalah untuk mendapatkan satu suap biji-bijian tambahan, agar mereka tidak mati kelaparan. Bahkan jika mereka tahu bahwa usaha dan imbalan tidak sebanding, mereka masih bisa menerimanya. Oleh karena itu, Anda memusnahkan keluarga Chu untuk mencegah teknologi budidaya biji-bijian agar tidak dikembangkan dan dipromosikan, membiarkan para korban bencana dalam kelaparan itu untuk terus kelaparan. Anda yang memonopoli sumber daya biji-bijian, kemudian dapat sewenang-wenang mengendalikan mereka. Benar sekali. Jika kau harus menyalahkan seseorang, salahkan Chu Enhuai karena terlalu berhati lembut. Dia terus berteriak tentang hal-hal seperti nyawa manusia tak ternilai harganya, sama sekali mengabaikan prinsip-prinsip bisnis. Nona Yueshi, kebenaran kini telah terungkap. Dia adalah pembunuhnya. Biarkan aku memberitahumu satu hal lagi. Orang-orang yang benar-benar membunuh keluarga Chu bukan anggota keluarga Jiing. Apa maksudmu? Orang-orang yang benar-benar memusnahkan keluarga Chu adalah para korban bencana yang telah diberikan bantuan oleh Tue Enhuai. Omong kosong.
Bagaimana mungkin mereka membalas kebaikan dengan permusuhan? Jelas sekali Anda berbohong. Kau terlalu meremehkan sifat manusia. The film was Awalnya, translated keluarga Chu memang and membagikan narrated by biji-bijian Misha. kepada para korban bencana itu, membiarkan mereka kenyang untuk sementara waktu. Namun seiring berjalannya waktu, lumbung keluarga Chu tidak memiliki banyak biji-bijian yang tersisa. Akibatnya, jumlah yang dibagikan kepada orang miskin juga menjadi semakin sedikit. Meskipun begitu, mereka tidak akan melakukan tindakan pembunuhan terhadap Tuan Tua Chu. Para korban bencana itu tidak sesederhana yang kau kira. Tidak semua orang bisa mempraktikkan rasa syukur. Kau membiarkan mereka merasakan manfaatnya, dan kemudian mereka harus kelaparan lagi. Lebih baik jika sejak awal kau tidak memberi mereka harapan. Oleh karena itu, mereka menjadi semakin serakah dan tak pernah puas menuntut berbagai hal dari keluarga Chu. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika keluarga Chu benar-benar tidak punya cara untuk memberi semua orang gandum yang cukup, aku memberitahu mereka bahwa keluarga Chu bermaksud untuk menimbun kelebihan gandum yang banyak itu untuk diri mereka sendiri. Jadi, Anda adalah orang yang mengipasi api. Mereka dengan cepat mengembangkan gagasan untuk merebut lumbung keluarga Chu. Jadi aku memberitahu mereka bahwa bahkan jika mereka berhasil merebutnya, mengingat status keluarga Chu di Yuncheng, gandum itu akan diambil kembali. Bahkan jika mereka kelaparan, mereka tidak pernah berpikir untuk mengambil langkah membungkam mereka. Benar sekali. Bagaimana mungkin mereka memiliki keberanian untuk melakukan pembunuhan dan perampokan? Itulah mengapa aku menambahkan syarat tambahan. Selama mereka bisa membunuh semua orang di keluarga Chu, aku akan memberi setiap orang 10 dobras. 10 dobras. Hanya demi 10 dobras. Mereka akan membalas kebaikan dengan permusuhan. Itu adalah sifat manusia. Oleh karena itu, orang yang harus kau salahkan bukan hanya aku, tetapi juga mereka yang menerima kebaikan dari keluarga Chu. Mereka semua bersalah. 70 tahun telah berlalu. Namun kau tidak pernah memiliki sedikit pun introspeksi. Introspeksi tentang apa? Bahkan setelah 70 tahun, dunia tidak berubah. Sama seperti kehidupan tak berharga dari kakak beradik keluarga Lin ini. Mereka pantas berakhir dengan tubuh mereka dirasuki oleh orang kaya seperti kita. Tidak peduli siapa mereka. Setiap orang punya hak untuk memilih takdir mereka sendiri. Tindakan jiwa mereka sendiri menduduki tubuh mereka adalah tindakan melawan kehendak langit, akan mendapatkan pembalasan ilahi. Pembalasan ilahi. Atau kau hanya ingin balas dendam? Menggunakan ini sebagai alasan. Jangan lupa, tubuh yang sedang kita tempati ini milik kakak beradik keluarga Lin. Jika kau membunuh kami, kau juga akan menjadi pembunuh. Mengapa aku perlu membunuhmu? Apa maksudmu? Nona Yuesi, Anda tidak benar-benar akan menghancurkan mereka, bukan? Ini adalah mayat-mayat kakak beradik keluarga Lin. Kakak, kami sudah pulih. Nona Yuesi, terima kasih banyak. Terima kasih kalian berdua, karena telah menyelamatkan adikku dan aku. Kenapa? Kenapa aku kembali menjadi orang tua bangka ini lagi? Aku sudah menyegel teknik tukar jiwamu, dan umurmu akan segera habis. Tinggal tunggu saja untuk menyambut kematian alami. Tolong, Anda memiliki kekuatan ilahi yang luar biasa. Anda pasti punya cara untuk memperpanjang hidup kami. Karma pada akhirnya akan berputar kembali. Dibandingkan dengan keluarga Chu. Keluarga Chu yang dimusnahkan olehmu, kau sudah hidup 70 tahun lebih lama dari mereka. Sayang sekali bahwa dalam 70 tahun ini kau belum terbangun. Tidak mampu memandang hidup dan mati secara terpisah. Jika Anda ingin saya bertobat dan menebus dosa-dosa saya bisa menerima semuanya. Saya masih tidak ingin mati. Lahir menua sakit dan mati adalah tahapan yang harus dilalui dalam hidup. Di hadapan kematian, kemuliaan, dan kekayaan. Atau menjadi sangat miskin. Semuanya diperlakukan sama. Saya punya banyak uang. Selama Anda bersedia membantu saya, berapa banyak uang? Saya bisa memberikan apa saja. Kau yakin? Apa kau masih punya uang sekarang? Lihat sakumu. Ini adalah kontrak pengalihan properti. Apa?
Nyonya Tua Jieng mengalihkan semua asetnya kepadaku. Dengan kata lain, Jiang Wu sebelum menempatkan jiwanya ke dalam tubuh Lin Xian, mengalihkan semua properti atas nama Lin Xian, agar dia bisa, dengan identitas Lin Xian, terus menikmati. Tuanku, Sungguh Anda menuai apa yang Anda tabur. Kalian semua menghabiskan sisa hidup kalian menderita kelaparan dan kedinginan. Nona Yueshi, tunggu aku. Nona Yueshi, Anda sudah menyelidiki dan mengklarifikasi pembantaian keluarga Chu 70 tahun yang lalu. Kebenaran. The Apakah film ini was berarti translated bahwa setelah and berhasil melampaui narrated by kesengsaraan, M Media. Anda akan pergi? Nona Yueshi. Saya minta maaf. Nona Yueshi, saya melampaui batas. Kau tidak perlu meminta maaf padaku. Mulai sekarang, kau bukan lagi pelayanku. Tapi, Mengapa? saya masih ingin terus mengikuti Anda dan melayani Anda untuk bekerja untuk Anda. Mengapa? Mengapa? Sebenarnya, tidak ada alasan spesifik mengapa. Hanya saja, saya merasa aku seperti Kau baru saja bilang. Kau suka apa? tidak ada apa-apa. Nona Yueshi. Lalu kemana Anda akan pergi selanjutnya? Aku akan kembali ke gunung. Lalu, kapan Anda akan turun lagi? Aku tidak akan turun lagi. Kalau begitu bisakah Anda bawa aku naik gunung bersamamu? Bukankah kau selalu ingin menyingkirkanku? Mengapa kau berubah akhir-akhir ini? Itu karena aku gagal mengenali keagungan sejati. Sekarang aku telah menyaksikannya. Nona Yueshi adalah Dewi Abadi. Aku ingin mengikutinya selamanya. Tolong bawa aku naik gunung. Dan biarkan aku terus melayanimu. Kau hanyalah tubuh fana. Tidak bisa naik gunung. Namun, kediaman lama keluarga Chu adalah milikmu untuk kau atur sesukamu. Tapi, ini rumahmu. Begitu aku kembali ke gunung, itu tidak akan lagi seperti itu. Waktunya telah tiba. Nona Yueshi, biarkan aku The film mengantarmu was untuk terakhir kalinya. translated and Berhenti di narrated sini. by M Media. Kau bukan lagi pelayanku. Dan kau tidak perlu menyambut atau mengantarku lagi. Tapi aku, Di mana takdir dimulai di situ pula, ia harus berakhir. Segala sesuatu adalah satu. Meskipun jalan yang kita lalui di sini ramai, akan selalu ada saat musik berakhir dan penonton bubar. Dulu, aku mengambil sepotong ingatanmu. Sekarang aku mengembalikannya padamu. Aku menyelamatkan hidupmu. Agar kau menjadi budakku seumur hidup.